Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan membacakan buku fiqih dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Masih tentang kaifiyah dakwah dengan cara hikmah dalam makna hikmah yang kelima, yakni memilih kata dan kalimat yang tepat kepada siapa yang kita sedang hadapi. Dalam hal ini masih tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakni Fir'aun. Sampai di sesi yang ke-62 ini di halaman 223 Pak Nasir menyebutkan tentang kisah Musa dan Harun yang sudah cukup panjang dari beberapa pertemuan yang lalu, sampai kepada pertanyaan Fir'aun kepada Musa. Famar rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kamu berdua itu wahai Musa dan Harun? Surat Thaha ayat 49. Maka dijawab oleh Musa dan Harun, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah yang memberi kepada segala sesuatu apa yang diperlukan bagi kejadian masing-masing, kemudian ia beri petunjuk. Surat Thaha ayat 50. Yakni Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Fir'aun juga di sini maksudnya. Kemudian ia memberi petunjuk, dan justru ilahi itulah yang sedang dihantarkan oleh Musa sebagai rasulnya kepada Fir'aun. Sekali lagi Fir'aun mengelak dan sambil membalik diberinya sepak belakang, diajukannya pertanyaan, fama balul qurunil ula, kalau begitu bagaimana keadaannya umat-umat purbakala? Surat Thaha ayat 51. Diajukannya pertanyaan ini untuk memalingkan Musa alaihissalam dari tujuan dakwah yang sebenarnya, yang tadinya juga dapat didengar oleh orang-orang yang turut hadir di sekitar Fir'aun. Fir'aun mencoba menyimpangkan pembicaraan ke bidang lain di mana dia merasa akan lebih aman. Dipancingnya suatu perdebatan yang akan bisa berlarut-larut sehingga pokok persoalan akan hilang di tengah-tengah. Tetapi Musa alaihissalam cukup awas, tidak mau menginjak jerat yang sedang dipasang. Ia menangkis. Musa menjawab, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmu tentang itu adalah pada Tuhanku, tercatat pada kitab, ia tidak pernah lupa dan tidak pernah sesat. Surat Thaha ayat 52. Yakni jawab dari apa yang ditanyakan oleh Fir'aun itu termasuk urusan Allah semata-mata. Dialah yang lebih mengetahui dan itu bukan bidang tugas mereka. Demikianlah Musa alaihissalam menangkis pancingan Fir'aun. Jadi terus Musa alaihissalam sesuai dengan tujuannya adalah mengingatkan dan memberitahukan bahwa Fir'aun sesungguhnya bukanlah Tuhan, tetapi dengan pilihan bahasa, pilihan kata yang tepat, yang tidak langsung membuat Fir'aun meradang. Dalam rangka ini juga dalam surat An-Nazi'at kita dapati tawaran Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau jadi bersih dan maukah engkau kutunjukkan jalan kepada Tuhanmu supaya engkau takut tunduk kepadanya? Surat An-Nazi'at ayat 18-19. Berangsur-angsur Fir'aun terdesak kepada kedudukan seorang yang mempertahankan diri, kepada posisi yang defensif. Sebaliknya Musa alaihissalam dalam istilah mujadalah terus maju secara ofensif. Kalau tadinya Musa alaihissalam memperkenalkan fungsinya sebagai utusan Allah dilihat dari satu segi, maka sekarang ia menjelmakan fungsinya dilihat dari sudut lain, yakni bagi umat manusia ia adalah penuntun. Ditawarkannya tuntunannya itu kepada Fir'aun sebagaimana juga kepada manusia-manusia lainnya dengan kata-kata yang menarik dan penuh rasa mesra, tetapi kata-kata dari mulut seorang penuntun umat manusia. Sekarang Musa memposisikan diri sebagai penuntun dan semakin mendesak kepada Fir'aun bahwa dia adalah orang yang termasuk yang harus dituntun, sehingga Musa menawarkan kepadanya. Mungkin ini anjuran dan tawaran Musa alaihissalam yang penghabisan kepada Fir'aun. Sebagaimana diketahui, konfrontasi selanjutnya tidak lagi berbentuk pertukaran pikiran.
Fir'aun yang merasa terdesak di medan kata berjawab gayung bersambut. Yang bernilai tinggi itu lari kepada alat pembelaan diri yang bermutu rendah dan kasar, sebagaimana biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sejenis dengan Fir'aun dalam sejarah. Mula-mulanya dicobanya dengan mengadu mukjizat Musa alaihissalam dengan sihir dari para tukang sihir dan dukun-dukunnya. Setelah tidak pula berhasil, dipergunakannya alat yang lebih besar lagi, yaitu bala tentaranya untuk menghancurkan Musa alaihissalam dan Bani Israel. Bagaimana kesudahannya nasib Fir'aun sudah sama diketahui, yakni nasib setiap orang yang sejenis dengan Fir'aun dari zaman ke zaman yang sesudahnya tak sanggup berhadapan dengan kekuatan logika, lalu lari kepada logikanya kekuatan psikis, kekuatan fisik. Sehingga itu kita ikuti mujadalah antara Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam dengan Fir'aun itu untuk mengambil saripati dari arti qaulan layyinan di bidang dakwah. Sebagaimana yang sudah kita lihat, qaulan layyinan yang dipergunakan Musa dan Harun alaihi wassalam dalam menghadapi Fir'aun adalah apa yang disebut dalam hubungan ini qaulan sadid, seperti yang telah kita kemukakan dalam fasal yang terdahulu. Tepat dan tajam tikamannya, tetapi halus dan bersih, keluar dari kolbu yang bersih. Bersih dari suara nafsu kasar yang hanya bisa menyalakan nafsu yang kasar pula pada pihak yang dihadapinya. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan kamu maki-maki berhala-berhala yang mereka seru selain daripada Allah, karena mereka akan memaki-maki Allah tanpa batas, tanpa pengetahuan dalam kebodohan mereka. Al-An'am 108. Man amar bima'rufin fal yakun amruhu bima'ruf. Barang siapa yang menganjurkan kepada yang baik, maka hendaklah anjurannya itu sendiri dilakukan dengan cara yang baik. Al-Hadis. Memang maki-makian dan main cap-cap bukanlah alat yang wajar bagi seorang pembawa dakwah. Tugas mubaligh ialah tabligh, menyampaikan, bukan tanfir, menghalau orang sehingga lari. Ketika Mu'az bin Jabal akan berangkat hendak menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah SAW mengamanatkan, yassir wala tu'assir wa basyir wala tunafir. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan timbulkan kebencian hingga orang lari. Lidah adalah ibarat senjata yang ampuh di tangan setiap mubaligh. Tetapi sebagaimana kata seorang syair, masihkah ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh? Kemana obat hendak dicari bila lidah melukai hati? Qaulan layyinan seperti yang dibawakan oleh pembawa risalah Musa alaihissalam adalah kata yang berkeseimbangan, tawazun. Ia mengetok otak dan hati sekaligus. Ia mengandung unsur tabsyir, penggemar, pembuka harapan kepada apa yang membawa kebahagiaan. Di samping tidak kurang mengandung unsur inzar, peringatan dari apa-apa yang mengakibatkan kerusakan. Ia adalah suara yang dikendalikan oleh jiwa yang beriman. Lantaran itu terpelihara dari meradang memburangsang. Terpelihara pula dari tajamul dan tazalluf, menjilat-jilat mengambil muka. Cara dan gayanya tidak terlepas dari adab orang berpribadi yang bercelupkan sibghatullah. Memang qaulan layyinan tidak mengguntur menggemuruh, ia layyin, halus dan lembut, tetapi seperti halus dan lembutnya ujung urat pohon beringin yang kekuatannya sanggup membelah batu karang. Baik, itulah makna hikmah yang kelima dalam berdakwah, yakni memilih kata dan kalimat yang tepat kepada siapa saja yang dihadapi sebagai mad'unya. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali membacakan buku fikih dakwah di hikmah yang ke-6. Barakallahu fikum.